Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai model pembelajaran berbasis masalah atau yang bisa kita kenal sebagai problem based learning. Dan kelompok kita beranggotakan saya Zahwa Zaini Hilmi dengan NIM 2408291, saya Diani Agustini dengan NIM 2401478, saya Rida Amalia dengan NIM 2408613, saya Nafisa Syafla dengan NIM 2407988, dan saya Ismi Azza Hafiz dengan NIM 2408813. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama adalah pengertian problem based learning atau bisa disebut juga dengan PBL. Nah, model ini adalah model pembelajaran yang bersifat pada atau berperan pada peserta didik dengan cara mereka belajar melalui pengkajian mendalam terhadap suatu masalah di dunia nyata. Berarti bersifat terbuka untuk belajar berpikir kritis, kolaboratif, dan juga menyelidiki suatu masalah. Nah, model ini berasal dari teori belajar konstruktivisme karena teori konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri melalui pengetahuan nyata dan proses berpikir siswa. Yang kedua, dalam PBL, siswa aktif mencari solusi dan masalah yang otentik, bukan hanya menerima pengetahuan dari guru saja, tetapi juga mencari masalah-masalah dari luar. Yang ketiga, biasa menekankan asumsi dan akomodasi dalam membentuk pemahaman baru, sedangkan Vygotsky menekankan materi sosial dan zona perkembangan pengamatan sebagai sarana belajar. Ada pula tahapan dari model problem based learning. Yang pertama ada orientasi terhadap masalah, yaitu guru menjanjikan suatu masalah yang nyata dan relevan untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa serta minat belajar siswa. Yang kedua yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Di sini guru membentuk suatu kelompok atau beberapa kelompok terhadap siswa serta membantu siswa dalam mengidentifikasi apa yang belum dan yang sudah mereka ketahui. Yang ketiga ada membimbing dalam proses praktik individu ataupun kelompok. Di sini siswa mencari data, informasi, serta ide untuk memecahkan suatu masalah. Di sisi lain, guru berperan sebagai fasilitator. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Siswa menyusun solusi atau produk dari hasil diskusi atau praktik yang telah dilakukan serta mempresentasikannya di kelas. Nah, yang terakhir ada menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan dari suatu masalah yang telah ditemukan. Nah, di sini siswa bersama guru bersama-sama merefleksikan proses dan hasil belajar untuk memperbaiki strategi berpikir dari proses pemecahan suatu masalah yang telah dilakukan. Kelebihan model problem based learning terdapat 6 diantaranya, yaitu yang pertama melatih berpikir kritis dan kreatif. Dalam model ini membantu siswa untuk berpikir lebih dalam, mencetuskan ide, dan menemukan solusi yang terbaik dan tepat terhadap masalah yang sedang dituju. Kemudian yang kedua yaitu membiasakan menghadapi masalah yang nyata. Dikarenakan dalam model ini dapat membantu siswa untuk menemukan masalah dan menemukan solusi-solusi tersendiri yang terjadi di kehidupan sehari-hari, tidak hanya terdapat di buku. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan semangat belajar. Dikarenakan siswa ikut terlibat langsung dalam proses pembelajaran sehingga mereka menjadi lebih termotivasi dan lebih aktif dalam belajar. Kemudian yang keempat yaitu menumbuhkan kerjasama dan komunikasi. Dalam model ini siswa diajak berdiskusi secara berkelompok dan mereka belajar bagaimana berdiskusi yang baik, menyampaikan pendapat dengan baik, dan mendengarkan pendapat teman mereka. Kemudian yang kelima yaitu mendorong kemandirian dan tanggung jawab. Siswa harus mengatur dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas hasil kerja kelompoknya. Kemudian yang keenam yaitu pengalaman
lebih bermakna dikarenakan dikaitkan dengan kehidupan nyata, mereka jadi lebih mudah paham dan lebih berguna dalam kehidupan sehari-hari. Selain kelebihan model problem based learning, terdapat juga kekurangan model problem based learning tersendiri. Terdapat 5, yaitu yang pertama, memakan waktu lebih banyak. Proses menemukan dan mencari solusi yang tepat terhadap masalah yang dituju itu lebih membutuhkan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan cara belajar biasa. Kemudian yang kedua, yaitu tidak semua siswa aktif. Ada beberapa siswa yang kesulitan berpikir kritis dan kurang berani berpendapat sehingga mereka menjadi siswa yang pasif. Kemudian yang ketiga, yaitu ada guru harus terampil. Guru harus membuat masalah yang menarik dan memandu diskusi dengan baik agar tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai. Kemudian yang keempat, itu ada terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah. Ada alat, bahan maupun media pembelajaran yang kurang lengkap atau kurang memadai akan berakibat proses pembelajaran terhambat. Kemudian yang terakhir itu penilaian agak sulit. Guru tidak hanya menilai dari hasil akhir kerja kelompok, tetapi juga menilai dari proses belajar siswa tersebut dalam kelompok sehingga membutuhkan perhatian yang lebih. Nah, dalam model ini kami mengambil materi mengenai perubahan wujud zat, di mana wujud zat ini berada dalam fase B dari rentang kelas 3 dan kelas 4. Alasan kami memilih materi ini karena menyajikan fenomena nyata secara langsung bagi peserta didik. Misalnya, mencairnya es, menguapnya air, dan air membeku menjadi es. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, menyelidiki sebab akibat dari suatu fenomena, dan menemukan sendiri konsep ilmiahnya. Sesuai dengan capaian fase B dalam dokumen kurikulum, bahwa peserta didik mampu mengamati perubahan wujud zat serta melakukan percobaan sederhana dengan teliti dan sistematis. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan perubahan wujud benda padat, cair, dan gas. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya perubahan benda. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan percobaan sederhana dan menemukan sendiri perubahan wujud zat. Tahapan model PBL. Yang pertama, orientasi terhadap masalah. Guru menampilkan fenomena sederhana dengan contoh es batu yang mencair di udara terbuka dan tetap membeku dalam freezer. Guru dapat memberikan pertanyaan seperti apakah es batu akan mencair atau apakah bisa membeku kembali. Tujuannya agar siswa merasa penasaran dan tertarik untuk meneliti. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membentuk kelompok kecil dan membantu siswa menentukan apa yang ingin diketahui serta langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Siswa melakukan pengamatan dan percobaan sederhana. Misalnya, mencairnya es batu di 2 tempat yang berbeda. Yang pertama di tempat di bawah sinar matahari, yang kedua di tempat yang teduh. Guru berperan sebagai fasilitator, membimbing jalannya penyelidikan. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Siswa bersama guru melakukan refleksi terhadap hasil percobaan, mendiskusikan faktor penyebab perubahan wujud zat, dan mencari kesimpulan bahwa suhu dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Jadi, model PBL sangat cocok untuk materi perubahan wujud zat pada fase B karena membantu siswa dalam belajar melalui pengamatan langsung, menumbuhkan rasa ingin tahu dan berpikir kritis, serta memahami konsep ilmiah secara alami melalui pemecahan masalah yang nyata. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.